Welcome back to my podcast. Masih bareng gue Ari Pratama di sesi yang sama menceritakan kisah menakutkan yang pernah terjadi. Ngomongin soal takut itu kan manusiawi ya. Tiap orang gue rasa punya rasa takut. Hanya saja nih yang membedakan bagaimana cara kita menyikapi ketakutan itu sendiri. Karena ada loh sebagian orang yang menganggap ketakutan itu adalah hal yang romantis, anjay. Romantis dari mananya coba? Ya mungkin mereka begitu menyukai hal mistis. Sampai-sampai ia rela datang ke tempat angker hanya untuk beruji nyali, anjay. Gak cuman itu, dia juga manggil penunggu di sana untuk diajak komunikasi. Orang mah ya malam mingguan tuh bareng pacar gitu kan. Si doi malah ngapelin jin gitu. Romantis gak tuh? Nah, kira-kira hal mistis apa sih yang kalian takuti? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Balik lagi nih ke cerita pos angker yang ada di kampung gua. Setelah pos itu dibangun, fenomena kesurupan di kampung gua ini terus-terusan terjadi. Bahkan memakan korban baru tiap harinya. Mulai dari sosok wanita yang berpakaian merah, sosok wanita yang berbulu tebal, sampai wanita tua penunggu pohon turut hadir meneror warga sekampung. Mereka gak terima kalau pohon itu ditebang oleh warga, hingga menyisakan akar tunggaknya saja, yang kemudian warga langsung menimbunnya dengan semen. Konon penunggu-penunggu itu sudah puluhan tahun tinggal di pohon. Menurut kepercayaan orang dulu nih, pohon berusia tua itu sering dihuni makhluk gaib. Makanya kita gak boleh asal tebang, kencing sembarangan, atau menaikinya tanpa permisi. Gue dapat kisah dari salah seorang warga yang pernah mengalami hal mengerikan saat memotong dahan dari pohon tersebut. Kejadiannya jauh sebelum pohon itu digantikan oleh pos ronda. Panggil saja dia Mang Darman. Salah seorang warga yang berprofesi sebagai tukang kebun. Ia diberi mandat oleh pemilik pekarangan rumah untuk membenahi kebunnya. Karena si pemilik rumah ini lagi di luar kota, gak pernah ada waktu buat ngebersihin kebun. Menurut kesaksiannya, kira-kira saat siang hari, Mang Darman dibantu oleh anaknya yang bernama Jamal untuk membersihkan pekarangan rumah tersebut. Mereka mengawalinya dengan membersihkan daun serta sampah yang berserakan. Saat menyapu halaman, Mang Darman mengamati sekitarnya. Matanya tertuju pada sebuah pohon mangga yang tinggi menjulang di pojok halaman. Ia lihat ada dahan yang mengenai kabel listrik serta atap rumah. Karena khawatir dahan itu makin tumbuh memanjang dan mengganggu arus listrik, ia pun berniat untuk memangkas dahan tersebut. Hanya saja nih, untuk memotongnya gak kejangkau kalau dari bawah, karena pohonnya terlalu tinggi. Ia pun menyuruh Jamal untuk naik ke atas pohon. Ya mau gak mau si Jamal naik sambil bawa gergaji. Nah, sampainya di atas pohon, Jamal dikejutkan oleh suara burung kedasi yang entah dari mana asalnya. Begitu juga Mang Darman, dia juga dengar cuy. Di situ si Mang Darman tiba-tiba gak enak perasaannya. Dia meminta Jamal untuk segera turun, tapi si Jamal nolak. Dia gak mau turun. Udah capek-capek naik kan, mana pohonnya tinggi, jadi nanggung kalau turun lagi. Nah, saat si Jamal memotong dahan itu dengan gergaji, dahan itu pun berhasil terpotong. Tapi anehnya, dahan itu gak jatuh ke tanah cuy, alias ngambang. Anjir. Itu si Jamal auto loncat dari atas saking takutnya. Sampai nyungsep tuh di tanah. Pohonnya tinggi anjir, dia loncat gitu aja sampai gak dirasa. Langsung pada lari lah keluar pekarangan. Katanya sih lutut sama si pinggulnya Mang Jamal ini retak cuy. Parah nih. Lambat laun berita ini viral, menyebar ke warga, bahkan sampai ke telinga si pemilik rumah. Pemilik resah dong,
Ia pun mencari orang pintar untuk memastikan kalau di pohon mangga itu gak ada penghuninya. Karena sejak ia beli itu rumah, gak pernah dong ada kejadian-kejadian aneh. Dan kebetulan nih di kampung gua ada seorang warga yang dipercaya kalau dia punya kelebihan dan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Warga biasa menyebutnya Ki Ageng. Ia pun mendatangkan Ki Ageng untuk memeriksa pekarangannya. Kedatangan Ki Ageng ke sana bikin heboh warga, mengundang rasa penasaran sampai pada hari itu, tepat menjelang maghrib, banyak warga yang berdatangan untuk menyaksikan apa yang terjadi di sana. Ada kepo cuy. Ki Ageng pun menuturkan kalau dulu pernah ada orang yang taruh sesaji di bawah pohon ini. Entah untuk kepentingan apa. Selain itu, dia mengingatkan orang-orang di sana untuk menghindari jalan di bawah pohon-pohon saat malam hari. Kalaupun terpaksa nih, bacalah doa saat melintasinya, bakalan aman. Begitu kata Ki Ageng. Karena jin memang suka pepohonan. Ki Ageng pun melantunkan doa lalu melilitkan benang kuning di batang pohon. Tiba-tiba benang itu putus sendiri cuy. Lalu ia pun menaruh parang yang ia bawa dan disenderin di bawah pohon. Ajaibnya parangnya gerak-gerak sendiri. Serem gak tuh? Warga yang hadir di sana mulai percaya kalau pohon itu memang benar dihuni makhluk gaib. Makanya gak ada yang berani lewat situ. Tapi ya namanya juga manusia, gak semuanya percayakan dengan hal mistis. Mereka tetap bersikeras menebang itu pohon untuk mendirikan pos ronda dengan alasan demi keamanan. Karena gak ada pilihan lain selain tempat itu cukup luas dan lokasinya dekat sama jalan tepi sungai yang kabarnya sering dimanfaatkan orang untuk berbuat jahat. Ya biar gak sepi-sepi amat lah gitu. Seenggaknya kan tiap malam ada yang jaga di pos. Jadi warga bisa mantau di sekitaran tempat itu. Tapi sayang nih, belum lama 1 minggu pos itu dirobohin, banyak warga yang kena teror. Tiap hari ada mulu yang kesurupan. Gak cuman kesurupan, bahkan sampai ada yang ditampakin dong. Terus ada yang ditumpangin juga motornya saat lewat pos. Ada juga yang sampai ke bawah mimpi. Anjir. Katanya nih, sebelum kejadian itu datang, mereka dengar dulu suara burung kedasi. Sampai pada puncaknya, tetangga gue kesurupan berhari-hari. Ia dirasuki nenek-nenek yang tinggal di pos itu. Kejadian ini jadi tontonan warga sekitar. Sampai ustadz-ustadz setempat berdatangan mencoba untuk mengobatinya. Tapi si jin ini gak mau keluar cuy. Susah banget buat keluar. Berkali-kali dibacain ayat Quran, dia malah ikutan ngaji dong. Akhirnya nih salah satu ustadz berinisiatif membawa yang kesurupan ini ke pos ronda. Ia pun mengumandangkan azan di sana. Barulah keluar tuh jin. Tapi kesadarannya tuh gak berlangsung lama. Beberapa jam kemudian jadi lagi. Gitu aja terus sampai pada akhirnya ustadz meminta pengurus tempat untuk merobohkan pos ronda tersebut. Gitu cuy. Selain penunggu itu gak terima kalau tempat tinggalnya sudah tidak ada, di situ juga sering digunakan tempat maksiat. Jadinya kan mengundang jin jahat untuk ikut serta di sana. Ikutlah sampai rumah. Hal ini juga yang menguatkan pengurus tempat untuk merobohkan itu pos. Niat dibangun itu pos itu kan baik ya, untuk mengurangi tindak kejahatan. Malah dimanfaatin orang-orang berbuat maksiat anjir. Ya siap tanggung resikonya. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan. Emang ada apa sih dengan itu pohon sampai-sampai banyak dihuni makhluk halus? Terus kok ada aja orang yang dengar suara burung kedasi hampir tiap hari saat teror itu berlangsung? Masih ingat kan apa yang pernah diutarain oleh Ki Ageng waktu dia komunikasi dengan penunggu pohon? Dia bilang kan pernah ada tuh yang simpan sesaji di sana gitu. Bener gak sih? Karena setelah bangunan itu dihancurin, Ki Ageng sendiri penasaran. Ia jadi ingat sesuatu kalau dulu pernah ada ritual yang bernama Kedis Tadah Asih.